Selamat datang kembali di channel Pick Sport, channel yang mengulas seputar berita-berita Inter Milan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati sajian berita-berita dari kami, dan inilah berita-berita tentang Inter Milan hari ini. Presiden Inter Milan, BP Marotta menilai bahwa siklus klub di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi bahkan belum mencapai setengah jalan. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via FC Internews, di mana Marotta juga memperkirakan gelandang Nicolo Barella bakal berkembang lebih jauh lagi. Inzaghi kini telah melatih Inter selama 3 musim. Pelatih berusia 48 tahun itu sukses membawa Inter meraih gelar Serie A pada musim 2023-2024, yang merupakan gelar Scudetto ke-20 klub dan yang pertama bagi Inzaghi sebagai pelatih. Gelar ini merupakan trofi ke-6 Inter di bawah Inzaghi, dan tidak diragukan lagi menjadi trofi paling prestisius yang pernah dimenangkan bersama Nerazzurri. Sementara itu, Nerazzurri juga pernah mencapai final Liga Champions pada musim sebelumnya. Jadi, Inter ingin memasuki musim depan, 2024-2025 dengan Inzaghi sebagai pelatihnya. Presiden Inter, Marotta mengatakan bahwa Inzaghi terus membuat Inter semakin tangguh dari musim ke musim. Oleh karena itu, dia ingin mantan pelatih Lazio tersebut tetap membimbing Nerazzurri dalam jangka panjang. Inzaghi telah menunjukkan dari waktu ke waktu bahwa dia memberikan nilai tambah bagi klub, ujar Marotta. Kita berbicara tentang kesinambungan di sini yang memang layak diterima. Kedua belah pihak ingin melanjutkan perjalanan cemerlang ini, kata Marotta tentang pembicaraan kontrak baru Inzaghi. Tidak ada masalah. Siklus kita bersama bahkan belum mencapai titik setengahnya, prediksinya. Marotta juga ditanya tentang perpanjangan kontrak Kapten Inter, Lautaro Martinez. Hampir selesai. Saat ini dia berada dengan tim nasional Argentina. Jadi sulit untuk mendapatkan tanda tangannya saat ini. Mengenai apakah fans Inter bisa mengharapkan lebih banyak perekrutan pemain baru di musim panas ini, Marotta memperingatkan. Tim sudah dibangun. Saya beruntung bisa bekerja sama dengan dua profesional hebat seperti Ausilio dan Bacin. Dengan Zielinski dan Taremi, kami hampir memberikan bentuk pada jendela transfer kami. Meskipun ini baru saja dimulai. Dengan mempertahankan tim yang pantas meraih gelar juara, tim yang menjadi acuan sepak bola di negara kita, berarti kita bisa terus memiliki kualitas yang hebat. Tentang performa gelandang Inter, Nicolo Barella bersama timnas Italia di Euro 2024, Marotta mengatakan. Dia punya kualitas hebat, baik sebagai pesepak bola dan pribadi. Dan dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda. Dia memiliki masa depan yang lebih cerah. Dia bisa menjadi lebih baik lagi. Inter Milan, Juventus, dan Torino dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda Sampdoria, Giovanni Leoni di musim panas 2024 ini. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa Inter Milan bersaing dengan Juventus dan Torino dalam perburuan tanda tangan Leoni yang memiliki banderol harga sebesar 5 juta euro. Bek berusia 17 tahun itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Sampdoria dari Padova. Meski usianya masih muda, Leoni berhasil mendapatkan tempat di jantung pertahanan tim Liguria. Sampdoria memiliki opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman Leoni dari Padova seharga 1,5 juta euro, dan tidak ada keraguan bahwa mereka akan mengaktifkan opsi tebus tersebut. Blue Cerciati pun berniat untuk menjualnya kembali demi mendapatkan keuntungan yang signifikan.
Corriere melaporkan bahwa Sampdoria seharusnya dapat dengan mudah menjual Leoni dengan biaya hingga 3 kali lipat lebih tinggi dari yang mereka bayarkan saat mempermanenkannya dari Padova. Dan Corriere mencatat bahwa ada klub-klub besar di Serie A yang tertarik pada jasa Leoni. Inter, Juventus, dan Torino adalah pengagum pemain berusia 17 tahun tersebut. Nerazzurri telah mengirim scout mereka untuk memantau penampilan Leoni saat pertandingan Serie B antara Sampdoria dan Ternana pada bulan April lalu. Leoni tampil sebanyak 12 pertandingan di Serie B pada musim lalu, dengan mencetak 1 gol untuk tim asuhan Andrea Pirlo. Inter Milan dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan penyerang Genoa, Albert Gudmundsson. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Gudmundsson telah setuju pindah ke Inter tapi masih harus menunggu Nerazzurri untuk menyelesaikan transfer pemain berusia 26 tahun tersebut. Gudmundsson menjadi target utama Inter di lini serang pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Pemain internasional Islandia berusia 26 tahun ini adalah sosok yang dianggap Nerazzurri memiliki profil yang tepat untuk melengkapi serangan mereka. Kemampuan menggiring bola dan kualitas teknis Gudmundsson di ruang sempit bukanlah sesuatu yang dimiliki penyerang di skuad Inter saat ini. Terlebih lagi, mantan pemain AS Alkmaar itu merupakan tipe penyerang serbaguna. Dia bisa bermain sebagai second striker, winger, atau bahkan turun ke lini tengah. Gazzetta mengabarkan, sejauh menyangkut sang pemain, Inter sudah memiliki kesepakatan dengan Gudmundsson. Pemain asal Islandia itu sangat ingin merapat ke Inter. Pembicaraan telah berlangsung dengan Gudmundsson secara pribadi selama beberapa minggu, dan Inter telah berhasil meyakinkannya. Namun, ada masalah besar dalam mencapai kesepakatan dengan Genoa yang juga harus diatasi oleh Inter. Klub Liguria tidak akan membiarkan Gudmundsson pergi dengan harga murah setelah menjalani musim yang luar biasa. Genoa menginginkan biaya transfer setidaknya 30 juta euro untuk membiarkan penyerang bintang mereka pergi di musim panas ini. Inter harus menemukan cara untuk menghimpun uang tunai sebesar itu. Ada juga persoalan terkait masa depan Marco Arnautovic. Kepergian pemain Austria itu tentu akan memudahkan Inter untuk merekrut Gudmundsson. Sementara itu, Inter dan Genoa juga sedang melakukan negosiasi terbuka untuk kiper Joseph Martinez. Pembicaraan ini dapat melebar ke negosiasi untuk Gudmundsson, yang telah memiliki kesepakatan dengan Inter. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini dan nantikan kembali video-video berikutnya.